Saat berburu kuliner di kota Bandung, jangan lewatkan sate jando. Nah, sate yang sudah ada sejak tahun 70-an ini terbuat dari kelenjar susu sapi betina yang dimarinasi dengan aneka rempah. Teksturnya yang kenyal dan ditambah bumbu kacang yang gurih membuat sate jando memiliki banyak penggemar. Sedang ada di Bandung dan ingin memanjakan lidah serta perut Anda? Cobalah cicipi salah satu kuliner andalan kota Bandung yang satu ini, Sate Jando. Terletak di pinggir jalan dekat dengan gedung sate, aroma rempah dari sate ini benar-benar memikat. Nah, ini adalah sate jando, sate yang terbuat dari kelenjar susu sapi. Dan sate jando ini layak loh untuk dicoba ketika berkunjung ke kota Bandung. Saya akan mengikuti semua proses pembuatan sate jando ini dalam segmen Sehari Menjadi Pengusaha Sate Jando. Sate jando diburu penikmatnya sejak lapak berjualan dibuka pada pukul 7:30 pagi. Biasanya sate jando ini dijadikan menu sarapan. Saya pun bergegas membereskan lapak. Dan yang tidak boleh ketinggalan, ini nih primadonanya, ratusan tusuk sate. Selain sate, bumbu kacang yang gurih juga menjadi favorit. Bumbu kacang yang masih menggumpal dicampur air hangat agar larut. Jangan terlalu banyak agar bumbu kacang menjadi cair atau terlalu sedikit hingga kental dan pekat. Jadi ketika mengaduknya ini, pastikan harus mengaduk sampai bagian terbawahnya agar mulai tercampur rata ya Kang ya. Yang juga tak kalah penting yaitu menyiapkan bara apinya dari arang batok kelapa. Kepulan asap sudah mulai muncul, api sudah membesar, tandanya bara api sudah siap. Kalau sudah terbiasa panas, artinya sate sudah mulai bisa dibakar atau dipanggang. Eits, bukan hanya sate jando saja ya yang disediakan di sini. Ada 2 jenis sate lainnya, yaitu sate ayam dan sate daging sapi. Tapi tetap yang laris diserbu adalah sate jandonya. Jadi penasaran saya. Berapa? Bumbu apa? Saya pikir teksturnya akan lembut dan lumer di mulut. Ternyata teksturnya ini kenyal. Saya jadi penasaran kira-kira seperti apa ya proses pengolahan dari sate jando ini. Nah, ini dia kelenjar payudara ya Pak ya, dari sapi yang siap untuk kita olah. Yuk Pak, Oke. dipotong-potong. Pertama-tama, jando dipotong menjadi ukuran kecil. Awalnya saya pikir jando yang digunakan adalah lemak-lemak yang biasanya menempel pada pinggiran daging sapi. Namun jando di sini berbeda karena berasal dari kelenjar susu sapi. Setelah dipotong-potong, jando dilumuri bumbu marinasi yang terdiri dari aneka rempah yang sudah dihaluskan. Tidak ada takaran khusus untuk bumbu marinasinya. Yang penting rata ya. Kalau sudah tak terlihat lagi warna putih jandonya, saatnya potongan jando ditusuk. Setiap satu tusuk sate berisi 2 potong kecil jando. Dalam sehari, 5.000 tusuk sate ayam, sapi, dan jando diolah. Namun yang paling banyak adalah sate jandonya loh. Dari 80 kg daging yang diolah, 40 kg diantaranya adalah jando. Tanpa saya duga, ternyata jando lebih sulit untuk ditusuk dibandingkan daging yang lain. Saya pun diwanti-wanti untuk memperhatikan jari-jari saya karena khawatir tertusuk. Kamu kan tusuk gini Pak, karena kan terlalu alot ya. Tapi malah jadi patah. Malah patah tusukannya, dagingnya malah nggak masuk Pak. Setelah sate siap, waktunya membuat lontong sebagai pendamping satenya nanti. Buat selongsong dari daun pisang. Kemudian masukkan berasnya setengah penuh karena nanti beras akan mengembang ketika direbus. Proses perebusan berlangsung selama 7 jam. Jangan lupa untuk menambahkan air setiap 2 jam sekali. Pastikan juga lontong benar-benar terendam air.
Siapkan pula bumbu kacang yang menjadi pelengkap hidangan sate. Giling kacang tanah yang sudah digoreng. Untuk menambah cita rasa, siapkan jeruk purut segar. Setelah itu, campurkan kacang yang sudah dihaluskan dengan adonan bumbu. Nah, ini nih yang membuat bumbu kacang semakin gurih. Bumbu cair campuran cabai merah Tanjung, bawang putih, dan kencur. Jangan lupa taburkan hasil parutan jeruk purut. Aduk-aduk terus sampai merata ya, sampai tidak ada lagi bumbu kacang yang terpisah-pisah. Lontong sudah matang, bumbu kacang sudah jadi, sate pun sudah siap. Saatnya berjualan. Ini dia sate yang sudah siap dibakar dan dipanggang, kemudian disajikan ke pelanggan. Sekarang waktunya saya melayani pembeli yang sudah mulai berdatangan. Pastikan stok sate cukup ya. Saya menyiapkan sekitar 200 tusuk sate dalam satu kali pembakaran ini. Nah, jadi ciri-ciri dari sate jando kalau sudah matang nih, yang pertama adalah mulai mengeluarkan minyak-minyak ya, benar ya. Dan yang kedua adalah warnanya sudah berubah menjadi agak kecoklatan dan agak transparan. Jadi tidak terlalu putih seperti tadi sebelum dibakar. Seperti 30, kira-kira seperti ini. Ya. Tapi biarin aja. Perlu waktu sekitar 10 menit untuk menghasilkan sate dengan tingkat kematangan sempurna. Pembeli sudah antri. Baik, sajikan sate beralaskan kertas dan daun pisang yang dibentuk menjadi pincuk. Ini ada ayam, ada sapi, sama ada sate. Yang ini campur dan ya. Cabainya 3. Oh, 3 porsi. Wah, saya pikir akan keteteran menyajikan sate untuk pembeli yang antri. Ternyata semuanya bisa teratasi. Meskipun terkadang saya masih kelupaan menghitung jumlah satenya. Nggak pakai jando. Jadi sapi sama ayam aja. Para pembeli pun rela antri untuk mencicipi nikmatnya sate legendaris ini. Sate jando pun memiliki pelanggan setia. Bahkan penggemarnya bukan hanya warga kota Bandung saja, tapi juga dari luar kota Bandung. Enak banget satenya, empuk gitu. Terus yang paling khas tuh bumbunya, karena si kacangnya berasa banget. Jadi kalau digigit tuh kacangnya masih berasa. Pas nyobain enak sih, worth it gitu loh. Dan di Depok kayaknya belum ada gitu. Dan yang tidak saya duga adalah ternyata pelanggan bisa meminta satenya dibakar ulang supaya bisa disantap dalam keadaan hangat. Jadilah saya sedikit kewalahan. Untungnya ada bala bantuan dari pegawai sate jando Ayum Mbok Ngatemi ini. Tekstur kenyal dan tambahan bumbu kacang yang gurih membuat sate jando Ayum Mbok Ngatemi memiliki banyak penggemar. Meski berjualan di pinggir jalan raya tanpa memiliki kedai, hanya duduk di bangku plastik kecil di pinggir trotoar. Pada awal berjualan menggunakan bangku kayu atau bangku yang biasa disebut jojodok. Ini awalnya jualan sate jando gimana? Gendong teh, terus lontongnya ditek-tek sama bakarannya. Itu tahun berapa? Tahun 75. Selagi lowong dan pembeli sedang tak berhamburan, saya harus memastikan stok sate, bumbu, dan lontong dalam keadaan aman. Saya potong-potong lontong menjadi ukuran kecil untuk kemudian disiapkan di atas pincuk, masing-masing 8 potong. Tak lupa, saya juga pastikan bumbu kacang tetap memiliki kekentalan yang tepat. Jika terlihat terlalu pekat, saya kembali tuangkan air hangat untuk melarutkan. Dan yang tak kalah penting, saya juga cek kondisi bara api. Jika sudah mulai meredup, artinya arang harus ditambahkan dan tentunya harus dikipas-kipas lagi. Kalau sudah pegal kipas-kipas, tak usah khawatir. Ada bantuan sepeda motor yang bisa menjadi pembangkit listrik untuk kipas angin yang sudah disediakan. Hehehe. Astaga. Kapan dia mau tek-tek, Arangnya belum
Bumbu kacang sudah, lontong sudah, bara api juga sudah. Sate juga harus disiapkan ya. Nih, kembali saya bakar-bakar satenya. Iya tuh, aku lupa minyaknya kan bakalan meleleh ya. Pastikan tetap berhati-hati ketika mengangkat satenya ya. Tuh kan benar, bukan hanya lelehan minyak saja yang harus diwaspadai. Tapi api yang membakar ujung tusuk sate juga harus diperhatikan. Ya, ada percikan-percikan. Ya Allah. Tuh, si tetenya aja takut. Itu kenyamanan sebelah sana. Apalagi aku. Anginnya soalnya kecil. Ampun, bukan Setelah melayani pembeli dan menyiapkan menu sate jando ini, saya nggak kuat juga nih sama aromanya. Menggoda sekali, pengen makan. perpaduan jando, kemudian bumbu kacang dan juga lontong ini benar-benar menggugah selera. Dan tentunya menu ini bisa menjadi referensi Anda ketika berkunjung ke Kota Bandung. Rizka Rizlia, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.